Judul khotbah hari ini saya berikan judul Great Women atau wanita hebat. Saya percaya wanita-wanita jemaat keluarga Allah semuanya wanita-wanita hebat. Karena memang wanita diciptakan oleh Tuhan jadi pribadi yang hebat. Kita baca dulu Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Setelah itu lompat ayat 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi wanita diciptakan sebagai apa? Penolong. Anda pegang dulu ya. Kita lanjutkan dulu ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Perhatikan, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oke, sampai di situ pembacaan kita. Kalau Anda perhatikan, sekali lagi, Anda akan menemukan wanita diciptakan sebagai penolong. Nah, kalau wanita bisa menolong, berarti pasti dia pribadi yang kuat. Kalau pribadi yang lemah, nggak mungkin bisa menolong. Hanya untuk mengatasi diri sendiri aja nggak bisa. Tapi untuk bisa menolong, jadi dia pasti pribadi yang kuat. Itu sebabnya saya katakan memang wanita-wanita diciptakan jadi wanita yang kuat, wanita yang hebat. Bahkan tadi kita juga belajar material yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun wanita ternyata diambil dari tulang rusuk. Anda harus ngerti bahwa tulang rusuk ini sangat kuat sekali. Tulang rusuk melindungi berbagai macam organ di dalam rongga dada. Tulang rusuk berfungsi untuk membantu pernafasan. Jadi vital sekali. Tulang rusuk ini kuat sekali. Karena materialnya kuat, sekali lagi saya yakin wanita diciptakan Tuhan jadi wanita yang hebat. Jadi pribadi yang hebat. Walaupun memang secara fisik kalah sama pria. Tapi banyak dimensi dan aspek yang lain. Wanita lebih daripada pria. Coba Anda renungkan ya. Menurut beberapa penelitian menunjukkan wanita mempunyai indera penciuman yang lebih kuat dibandingkan dengan pria. Wanita bisa multitasking, mengerjakan banyak tugas sekaligus. Saya kalau perhatikan istri saya juga seperti itu. Kalau saya nggak bisa, saya kalau sedang ngerjain satu ya sudah itu aja, yang lainnya saya lupakan. Tapi istri saya bisa mengerjakan ya ini, ya itu, ya ini, ya itu di saat bersamaan. Kemampuan multitasking. Oke, wanita saudaraku mempunyai kemampuan konsentrasi yang tinggi. Bahkan menurut survei ini, penelitian ini, ya wanita adalah seorang pendengar dan seorang pembicara yang baik. Jadi sama-sama dengerin, kalau kita pria seringkali mendengarkan hanya perkataannya saja. Tapi kalau wanita dia bisa memahami maksud di balik perkataan itu. Ya, atau perasaan di balik perkataan itu. Jadi ini adalah kelebihan yang tidak dipunyai oleh pria. Bahkan yang jelas lebih lagi adalah wanita itu yang diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk melahirkan. Coba Anda bayangkan, untuk bisa melahirkan butuh kekuatan yang luar biasa. Untuk bisa tahan 9 bulan bayi di dalam kandungannya itu nggak main-main. Perubahan hormon ya dan berbagai macam situasi yang terjadi selama 9 bulan. Itu suatu proses yang luar biasa sekali. Belum lagi proses melahirkannya. Jadi wanita bisa melalui dan melakukan semuanya itu pasti luar biasa.
Nggak kebayang kalau pria yang harus melahirkan, harus hamil dan melahirkan. Nggak mungkin. Kita pria pasti sudah angkat tangan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kalau wanita bisa melakukan semuanya itu, pastilah wanita diciptakan oleh Tuhan jadi pribadi yang hebat. Itu sebabnya sekali lagi di dalam nama Yesus, semua wanita keluarga Allah adalah wanita-wanita yang hebat, yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Oke, dan sekarang ini saya mau sampaikan kepada para wanita keluarga Allah, pesan Tuhan buat semua wanita hebat, respecting your man. Hormati pria Anda. Hormati suamimu sebagai seorang wanita yang hebat. Belajarlah menghormati priamu, menghormati suamimu. Suatu kali diadakan sebuah penelitian oleh seorang profesor namanya John Gottman. Dia profesor di bidang psikologi di Universitas Washington. Ya, dan dia menyelidiki 3.000 pasang suami istri tentang kunci sukses di dalam pernikahan, kunci bahagia di dalam pernikahan. Jadi ini penelitian yang mendetil, yang mendalam sekali. Dari berbagai macam hal yang dia temukan, diambil kesimpulan. Ternyata kesimpulannya sederhana sekali. Ya, kesimpulannya adalah kunci sukses bahagia dalam pernikahan harus ada yang namanya rasa hormat. Makanya tadi saya katakan, ya untuk para wanita hebat, belajar hormati priamu, hormati suamimu. Ini diteguhkan dengan penelitian yang diadakan oleh Profesor John Gottman ini, bahwa rasa hormat kunci supaya pernikahan bisa bahagia. Sekarang kita lihat di dalam firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau Anda lihat di dalam pembacaan kita ini, ada dua. Nasihat firman Tuhan untuk pria, yaitu kasihilah istrimu. Dan untuk wanita, hormatilah suamimu. Ini yang dicatat dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar rahasia bahagia dalam pernikahan menurut firman Tuhan, ada dua. Yang satu hormat, yang satunya lagi kasih. Yang satu respect, yang satunya lagi adalah love. Dan sebenarnya dua hal ini adalah kebutuhan pria dan wanita. Hormat itu dibutuhkan oleh pria. Makanya Tuhan ngomong sama yang wanita, istri, hormatilah suamimu. Sebaliknya, istri itu lebih butuh kasih. Makanya Tuhan ngomong sama suami, kasihilah istrimu. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Anda harus ngerti bahwa manusia diciptakan dengan kebutuhan. Ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan bisa terpenuhi, wow luar biasa. Nggak terpenuhi pun masih oke. Tapi kalau kebutuhan, mau nggak mau itu harus terpenuhi. Itu sebabnya sekarang secara khusus karena firman Tuhan hari ini bicara tentang wanita hebat. Minggu lalu kita sudah bicara ya tentang pria-pria yang luar biasa. Nah, buat Anda para wanita, sadarilah pria ketika diciptakan oleh Tuhan, dia diciptakan dengan kebutuhan, yaitu rasa hormat. Bukan berarti dia gila hormat, tapi memang itu adalah kebutuhannya. Buat dia itu adalah ibarat kayak bensin buat mobil. Selama ada bensin itu mobil akan tetap jalan. Ibarat listrik buat handphone kita.
Selama ada listrik, suplai listriknya, powernya masih cukup, kita akan bisa pakai handphone tersebut. Tapi kalau nggak ada listriknya habis, ya sudah, handphonenya mati. Nah, sama seperti itu juga, rasa hormat itu yang dibutuhkan oleh pria. Saya mau ngomong begini, kalau Anda para wanita, para istri ingin melihat priamu bertumbuh, ingin melihat suamimu menjadi pribadi yang maksimal, jadi pria yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam puncak performanya, saya mau ngomong sama saudara, belajar menghormati pria saudara. Ketika saudara bisa menghormati dia dan dia merasa dihormati, di situ dia akan termotivasi. Di situ dia akan berkembang. Di situ dia bertumbuh jadi pribadi yang maksimal. Dan lebih lagi saya mau ngomong gini, belajar hormati pria saudara khususnya di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan buat seorang pria, buat suami, itu adalah indikator suksesnya. Kalau dia bisa sukses di dalam pekerjaannya, dia akan merasa confident. Jadi kalau saudara bisa menghormati dalam pekerjaannya dia, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi hari ini buka hati saudara terhadap firman Tuhan, para wanita, belajar hormati suamimu. Itu perintah firman Tuhan. Nah mungkin Anda mendengarkan firman ini dan Anda berkata, enak aja orang kayak gitu, suamiku modelnya seperti itu kok dihormati. Ya suruh dia dulu dong. No, kita nggak mau tuntut-tuntutan. Saling menuntut hanya mengakibatkan rasa hormat semakin tidak ada, juga rasa kasih semakin tipis. Masing-masing kita punya kebutuhan. Ya para wanita butuh kasih, para pria butuh hormat. Sekarang biarlah kita yang memulai terlebih dahulu. Kenapa? Para wanita, Anda diciptakan sebagai penolong. Jadi tolong suami saudara dengan cara menghormati. Ketika Anda bisa menghormati dia dan dia akan merasa dihormati, maka dia akan termotivasi untuk mengasihi. Kalau dia termotivasi mengasihi, Anda akan merasa happy, Anda akan lebih termotivasi menghormati. Kalau Anda mau merendahkan hati, mau berbesar hati, Anda mau memulai terlebih dahulu. Nanti lihat, bukannya saling menuntut, tapi saling memberi. Kalau saling memberi, hormatnya akan makin bertambah, kasihnya di dalam pernikahan juga akan makin bertambah. Kalau sudah kayak gitu, pernikahan Anda akan dipulihkan, jadi pernikahan yang harmonis, jadi pernikahan yang indah, dan Anda akan mengalami sukacita di dalam pernikahan saudara. Oke, jadi daripada kita mau menang sendiri, suruh dia dulu, lebih baik kita yang mulai duluan dan kita menang bersama-sama. Kita dapat kasih, dia dapat hormat, dan keluarga kita jadi indah. Oke, karena sekali lagi, kasih dan hormat itu dua elemen yang terpenting untuk pernikahan bisa bahagia. Makanya Tuhan ngomong, hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai istri, hormatilah, tunduklah pada suamimu. Kalau seandainya dua hal itu ada dalam pernikahan saudara, mulai saat ini Anda akan menikmati dimensi yang berbeda, dimensi yang jauh lebih indah di dalam pernikahanmu.